Kita coba ya titik kerapatannya. Nah, ini ring seher baru saya taruh di sini. Kita coba untuk ring kompresi dulu ya. Kita coba untuk ring kompresi dulu. Kita pasang, kita tekan seher biar rata. Oke, sip. Nah, ini jarak ideal ya, ini gak bakal ngebul ya. Ini jarak yang ideal. Jadi dia jangan rapat ya, jangan juga terlalu renggang. Nah, ini posisi ideal kerenggangannya ya, segini ya. Ini bagus. Kalau dia terlalu rapat, itu malah kurang bagus kawan ya, akan posisinya akan macet karena dia kalau posisi mesin hidup makin panas dia akan memuai. Nah, ini jarak untuk pemuaian ring tersebut ya. Jarak untuk pemuaian ring jika mesin kondisi panas. Nah, dia akan merapat ya. Beda kalau posisi begini dia udah rapat. Nah, kalau posisi panas dia akan macet kawan ya, akan terasa berat mesinnya ya, karena dia nggak ada jarak untuk pemuaian. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ring baru. Nah, kita bandingkan sama ring lama. Nah, ini posisi ring lamanya kawannya. Bisa dilihat perbedaannya ya, ini sangat renggang ya. Nah, itu bisa dipastikan ring lamanya ini sudah terkikis dengan jarak hanya 2 minggu ya. Dengan jarak 2 minggu ini sudah terkikis ya, titik kerenggangannya itu udah kurang ideal gitu ya. Dan ini untuk bagian klep, setelah saya analisa ya, si klep masih bagus ya, masih baru nih, baru 2 mingguan, masih bagus. Dia nggak ada masalah di batang klepnya, mulus. Dan bos klepnya juga bagus ya, nggak oblak, nggak apa, bagus ya. Tuh, masih nyedot. Nah, terus apa yang menjadi ininya ya, yang kerusakannya, dia ada di seal klep ya. Nah, seal klepnya ini dia nggak diganti kawan ya. Seal klepnya ini nggak diganti posisinya ya. Yang pertama dia bongkar itu nggak diganti. Mungkin di kamera ini kurang jelas. Yang pasti ini masih bawaan motor ini ya, nggak diganti. Soalnya apa? Baru 2 minggu. Kalau 2 minggu dia masih bening kawan ya, masih bagus warnanya ya. Nah, ini udah gosong-gosong. Ini artinya nih nggak diganti. Dan juga posisinya udah longgar kawan ya. Tuh, bisa diperhatikan ya. Di sini di bibir seal klepnya ya, nggak ada pergerakan gini ya gitu. Nih bisa dilihat. Tuh, udah longgar ini. Seal klepnya nggak diganti waktu itu ya. Tuh, udah nggak ngepres dia kawan ya. Nah, oke. Seal klep juga saya ganti sama ring seher berarti ya. Nah, ini saya gunakan pakai Honda kawan ya.
Kenapa saya aplikasikan seal klep Honda? Dia lebih bagus kawannya. Ketahanan seal klepnya itu lebih bagus terhadap suhu panas ya. Jadi dia lebih awet. Untuk aplikasi seal klep, yang terpenting dia ukuran batangnya itu sama ya. Mau Honda, Suzuki, Yamaha. Kalau dia ukuran batang klepnya sama, bisa diaplikasikan ya kawannya. Dan juga si posisi bos klepnya, yang penting dia masuk krop, masuk dengan bagus, itu bisa digunakan. Oke. Nah, terus yang bagian ngelitiknya ya, apa yang menjadi penyebab motor ini ngelitik? Ini seperti pada umumnya di penyakit Mio M3 ya. Mio Z ini sama, mesinnya sama Mio M3. Bisa dilihat guys, di bagian otomatis knock on asnya. Nah, ini aus kawan ya. Ini udah gak aneh lagi, emang penyakitnya dari sini ya. Penyakit Mio M3 itu udah langganan dari sini. Jadi dia nempelnya cuman segini doang kawan, cuman 1 mili ya, kurang lebih 1 mili ini nempelnya nih. Si jalur pelatuk klep itu dia cuman di bagian ini tuh cuman nempelnya 1 mili. Makanya dia cepat aus, cepat terkikis. Jadi kalian walaupun ganti knock on as baru, emang sembuh, cuman gak akan bertahan lama. Cara mengakalinya gimana? Caranya saya akan menggeser jalur si pelatuk ini lebih ke bagian kesini, nah gitu ya. Jadi nanti akan menapak sempurna ya, menapak sempurna. Gimana cara menggesernya? Ini kawan. Nah, saya akan memapras sekitar 1,5 mili ya, supaya si pelatuk ini bergeser 1 mili dikit ke sini. Jadi dia bisa full menapak ke knock on as bagian sini ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau di sini Pak dipapras, otomatis kan dia longgar. Nah, di bagian sini nanti, nah di bagian sisi sebelah sininya nanti kita ganjel pakai ring. Nah, maka dia akan menempel sempurna. Kekurangannya apa? Kalau dipapras begini, kekurangannya di sini nanti otomatis dia akan bergeser kawan. Nah, lihat si batang klepnya. Nah, ini kan lurus. Kalau dia digeser 1 mili, digeser ke sini, otomatis dia agak kurang di tengah ya, agak ke pinggir dikit. Nah, nanti posisinya bakal seperti ini. Nah, tapi gak apa-apa kawan, ini sudah saya praktekkan ya. Sebelum membuat tutorial ini saya sudah uji coba, jadi awet ya. Karena saya sudah uji coba, maka saya berani untuk membagikan tutorial ini ya. Meskipun ini kurang begitu lurus, nah nanti jatuhnya begini ya. Nah, nanti jatuhnya begini. Nanti jatuh itu gak apa-apa kawan ya. Cara memasang ring yang benar ya kawan ya. Pertama, kita posisikan pasangnya seperti ini. Nah, ini bagian atas ya. Untuk yang ada titiknya itu ke bagian bawah, ke pembuangan, ini ke pengisapan ya. Posisikan begini sernya. Nah, ini perhatikan sambungannya, sambungan atasnya seperti ini ya. Nah, kita pasang begini. Pasang dulu. Nah, ini tepat di atasnya, jangan sejajar ya. Intinya jangan sejajar masangnya. Nah, nanti tadi kita lihat sambungannya taruh di bagian paling atas. Nah, sekarang
ring tipisnya ya, ring bilasnya kita pasang di bagian sini ya, ini paling atas, taruh jangan sampai berubah. Kita pasang di sisi sebelah sini. Nah, terus yang satunya lagi kita pasang di sisi sebelah sini. Nah, seperti ini kawannya. Nah, intinya jangan sejajar. Ini sambungan pertama di sini kita taruhnya. Nah, sambungan kedua di sisi sebelah sini. Nah, untuk sambungan ring cacingnya berada di tengah ya kawan ya. Nah, ini nih sambungan ring cacingnya ini di sini. Untuk ring tipisnya yang pertama di sini, yang kedua di sisi sebelah sini. Jadi jangan sampai sejajar ya. Kalau sejajar pasti oli bisa lewat ya. Nah, ini saya sebut ring tajam ya. Ring tajam itu nggak ada kemiringan di sisinya ya, di kedua sisinya itu nggak ada kemiringan ya, jadi saya sebut ini ring tajam. Nah, sedangkan ini ring tumpul ya, dia lebih bulat ya, lebih ke bentuknya bulat ya gitu ya. Jadi ring yang saya sebut ring tajam ini kita pasang terlebih dahulu di bagian tengah. Nah, di bagian tengah di sisi pen sebelahnya. Nah, begini ya. Sedangkan ring ini harus posisinya harus di depan. Nah, di sini. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa ini jangan sampai kebalik ring kompresinya. Karena kalau kita taruh ring tajamnya ini di bagian depan, otomatis akan mengikis kawan ya. Akan mengikis si blok silinder ini ya, blok boringan ini ya. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Yang di posisi depan adalah ring tumpul, jadi dia aman terhadap gerakan pertama gitu ya. Ibaratnya kita sebutnya gerakan pertama, mendorong seher mendorong di boringan ini. Nah, si ring ini enggak tajam ya, makanya ditaruh di bagian paling depan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi jangan sejajar juga bagian sambungannya ya, ini sebelah sini. Nah, yang tengahnya sebelah sini. Bagian ring bilasnya itu tepat di atas ya, patokannya di atas. Ini share bagian atas. Nah, sambungan pertama di bagian sisi sebelah sini, sambungan kedua di bagian sini ya. Nah, untuk sambungan ring cacingnya berada tepat di tengah-tengah. Oke. Nah, ini kawannya, ini sudah saya gerinda bagian sini ya, sudah saya papas bagian sini. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Nah, yang sisi sebelah sininya saya tambah ring ya, ring baja ya, kuat. Nah, ini kawannya bisa dilihat ya. Nah, ini kan tadinya kan nggak kena tapak pelatu kelep ya, ini yang nggak kenanya. Nah, sekarang pas sesudah saya geser, nah jadi dia full napaknya ya. Itu dijamin 100%. Kalau ini juga sekalian diganti, dia bakal awet ya, bakal awet nanti, soalnya si pelatu klepnya menapaknya full ya, full ya napaknya ya. Nah, kenapa saya pakai cara ini? Ini bisa juga kita geser bagian noken as agak keluar ya, misalnya nih kita geser noken as agak keluar, dia
dia jadi napaknya sempurna juga, cuman yang berubah dari sini kawan ya. Nanti saat pemasangan gigi timing bagian atas itu dia enggak center ke gigi timing bagian dalam ya, bagian kruk as. Resikonya apa? Rantai sintriknya nanti enggak lurus, resikonya bakal copot ya. Nanti bakal copot, resikonya itu kalau kita merubah noken asnya digeser ke agak keluar dikit gitu ya. Ini emang bener napak, bisa napak sempurna, cuma dari sini nanti nggak center gitu ya. Nah, ini napak sempurna. Yang berubah apa? Nah, ini yang saya bilang tadi, yang saya maksud tadi nih guys. Nah, si baut pelatuk klep dia kekurangannya di sini, jadi dia nggak lurus ya, nggak lurus tepat berada di tengah-tengah sini ya, dia bergeser sedikit. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Nah, ini kekurangannya, tapi nggak masalah kawan ya, soalnya makanya saya berani membagikan tutorial ini karena saya sudah uji coba tanpa mengganti noken asi yang udah kena tadi. Saya nggak ganti, cuman saya rubah segini. Jadi mesin perubahannya mesin adem dan bertahan lama, apalagi si posisi noken asnya diganti baru plus digeser pelatuk klep. Nah, itu akan awet jamin kawan ya. Oke, bisa dimengerti ya. Nanti kita buktikan penyakit ngebulnya apakah sembuh atau enggak sama suara bunyi ngeletiknya ya. Saya akan pasang dulu di motornya. Oke, tunggu video selanjutnya. Oke guys, kondisinya sudah saya pasang, si mesinnya udah saya rapihkan. Langsung kita tes aja ya. Oke guys, kita lihat apakah masih mengeluarkan asap. Ini tadinya awalnya dia asap putih itu tebal banget ya, pekat banget gitu asap putihnya. Nah, ini alhamdulillah udah hilang ya, asap putihnya udah hilang. Jadi lihat langsung. Jadi kondisi ngebul putih pekat alhamdulillah sembuh guys ya. Jadi lihat, dan suara ngelitiknya juga hilang kawan ya. Mesin full adem, yang terdengar hanya suara dari knalpot doang ya. Suara mesin adem, langsam bagus. Walaupun kita gas tetap dia gak mengeluarkan asap ya.
Kalau kondisi kemarin itu langsam aja udah tebal ya, apalagi digas, kayak kebakaran guys ya, kayak asap kebakaran. Pokoknya kondisinya parah banget ngebuhnya kemarin. Sayang saya videokan waktu pas datangnya ya. Soalnya kondisinya juga gak kepikiran ke konten. Ditunggu sama yang punya motornya, pengen tahu katanya dibongkar apanya yang salah gitu. Itu ya kawan ya, untuk konten ini alhamdulillah tutornya berhasil. Ntar saya matikan dulu ya, ini kita pastikan lagi nih. Nggak ada mengeluarkan asap lagi ya. Sip, kita matikan. Jadi keterangannya adalah part yang saya ganti ulang. Yang pertama, ring seher saya gunakan pakai punyanya Karisma ya, karena tipe motor Karisma itu boringnya boring besi ya, boring liner besi, bukan diasil ya. Jadi saya menggunakan ring seher motor Karisma size standar karena dia masih standar ya. Kedua, yang saya ganti seal klep ya. Karena bawaan motor pas saya buka itu seal klep nggak diganti kawan ya, nggak ada bekas pergantian seal klep ya. Soalnya apa, kalau umur baru 2 minggu dipasang pasti masih terlihat baru kawan ya. Nah itu udah gosong-gosong, si karetnya juga udah keras ya. 1 ring seher, 2 seal klep, 3 packing oli semua ya. Yang saya akalin itu yang bunyi ngelitik itu noken as yang saya akalin ya. Jadi si pelatuk itu saya geser tempatnya ya, biar dia menapak si rollernya itu, roll pelatuk klepnya itu menapak sempurna ke bagian noken asnya ya. Dan tutor itu berhasil, dan saya pastikan suara ngelitiknya bakal awet walaupun ini tanpa diganti noken as yang baru ya, dalam tanda petik asalkan gak kekeringan oli. Nah, gitu ya. Oke kawan ya, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan tutor yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.